Hai, selamat datang di Story ID. Dalam video kali ini, Story ID akan menceritakan sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul The Divine Move. Film ini bercerita tentang balas dendam seorang adik untuk kakaknya yang dibunuh sebuah bos mafia karena kalah dan curang saat bermain Go. Permainan Go adalah semacam permainan catur. Kurang lebih itu adalah inti ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Scene awal memperlihatkan seorang yang kalah dalam sebuah kompetisi Go. Orang ini adalah Taesuk. Tetapi setelah sampai di rumah, ia diajak kakaknya ke sebuah tempat untuk berjudi. Meskipun bermain curang, Taesuk dan kakaknya tetap kalah. Karena mereka kalah dan bermain curang, ditambah uang taruhan yang ternyata palsu, bos mafia yang bernama Salso dan rekan-rekannya menyiksa mereka dengan membabi buta, yang mengakibatkan kakak Taesuk mati. Dan pembunuhan ini disetting seolah-olah Taesuklah yang membunuh kakaknya sendiri, sehingga dia masuk ke dalam penjara. Kemudian scene berpindah di dalam penjara yang memperlihatkan seorang tahanan dan kepala penjara sedang bermain Go. Ternyata tahanan tersebut adalah seorang bos gangster yang berkuasa di dalam penjara itu. Ketua gangster itu bernama Pak Kim. Pak Kim sering berjudi Go dengan ketua penjara, tetapi tidak pernah menang sekalipun, dan tidak diberikan izin berlibur oleh ketua penjara sebelum Pak Kim berhasil mengalahkannya. Ternyata Taesuk satu sel dengan Pak Kim. Karena sering bermain bersama, akhirnya Pak Kim tahu kalau Taesuk adalah seorang profesional. Dengan keahliannya, Pak Kim menyuruh Taesuk untuk melawan ketua penjara dengan taruhan 10 juta won jika Taesuk kalah, dan Taesuk akan mendapatkan bir juga waktu luang jika ketua penjara kalah. Dan benar saja, Taesuk dengan mudah berhasil mengalahkan ketua penjara. Karena penasaran, ketua penjara kembali menantang Taesuk, dan kali ini taruhannya adalah surat izin berlibur untuk Pak Kim. Tentu sudah bisa ditebak siapa pemenangnya. Karena berjudi dengan ketua lapas, Taesuk harus tidur di ruang isolasi selama 1 bulan. Saat jatah makan siang datang, Taesuk mendapatkan surat yang berisi tantangan bermain Go dari seorang misterius. Setiap hari Taesuk bermain Go dengan orang ini, sampai-sampai dinding selnya penuh dengan coretan. Tetapi tak sekalipun Taesuk berhasil menang. Kemudian scene berpindah di suatu tempat yang memperlihatkan Taesuk yang memohon kepada Pak Kim untuk mengajarinya bela diri. Karena merasa berhutang budi kepada Taesuk, Pak Kim mengabulkan permintaannya. Hari demi hari berlalu. Taesuk yang awalnya seorang yang lemah, perlahan-lahan menjadi seorang yang kuat, dan menguasai ilmu bela diri berkat latihannya bersama anak buah Pak Kim. Sampai-sampai, Taesuk menjadi semakin kuat dan berhasil mengalahkan seluruh anak buah Pak Kim seorang diri. Di samping itu, Taesuk juga mengajari ketua penjara bermain Go, sampai ketua penjara banyak memenangkan kejuaraan. Tahun demi tahun berlalu. Taesuk dan Pak Kim akhirnya bebas. Pak Kim menawari Taesuk untuk menjadi anak buahnya, tapi Taesuk menolak karena ada hal yang harus dia lakukan. Taesuk memohon kepada Pak Kim untuk meminjam uang, tetapi malah diberikan secara percuma mengingat jasa Taesuk kepada Pak Kim saat di dalam penjara. Di sisi lain, diperlihatkan Salso yang sedang bertransaksi dengan para penculik untuk membeli seorang anak yang pandai bermain Go. Tetapi, transaksi itu berakhir dengan terbunuhnya para penculik oleh bos Salso seorang diri. Kemudian terlihat Taesuk yang sedang bermain Go di tempat dulu ia dan kakaknya disiksa. Di sini dia berencana membunuh Presiden Cho, salah satu anak buah Salso yang dulu menyiksa kakaknya. Taesuk berhasil mengalahkan Presiden Cho dan membalaskan dendamnya dengan cara menyentil jidat Presiden Cho sampai mati. Kemudian Taesuk menemui rekannya dulu dan mengumpulkan orang-orang yang pernah menjadi korban Salso, berencana bersama-sama untuk membunuhnya. Ternyata mereka cacat akibat berjudi dengan Salso di masa lalu. Yang satu kehilangan penglihatan dan yang satunya kehilangan tangannya. Mereka berdua bernama Jonim dan Heo. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk menghancurkan Salso, dimulai dari manajer yang tak lain adalah pengawas kasino milik Salso.
Taesuk mengajak manajer Yang bermain Go, tetapi karena kalah besar dalam taruhan, manajer Yang marah, dan terjadilah pertarungan antara mereka yang hasilnya dimenangkan oleh Taesuk. Kemudian giliran sang penasehat. Dengan ditemani Salso, sang penasehat bermain Go secara online dengan Taesuk. Awalnya terlihat sang penasehat begitu menguasai pertandingan, tetapi Taesuk berhasil membalikan keadaan, dan lidah sang penasehat yang jadi taruhannya. Rencana Taesuk tidak berjalan dengan lancar. Saat Jonim dan Kongso pergi ke rumah anak Jonim, ternyata di sana sudah ada anak buah Salso yang menunggu mereka. Jonim dan Kongso dibawa ke markas Salso. Di sini Kongso dihajar habis-habisan. Karena tidak tega, Jonim bersedia menggantikan posisi Kongso. Jonim menantang Salso bermain Go dengan taruhan dibebaskannya Kongso jika ia menang. Tapi karena Salso bermain dipandu oleh bocah jenius, dia berhasil mengalahkan Jonim. Merasa kalah, Jonim berusaha membunuh Salso, tetapi tidak semudah itu. Salso terlalu kuat untuk Jonim. Justru Jonimlah yang hampir mati karena ditusuk Salso. Taesuk dan Hyo datang membawa uang tebusan untuk Jonim, tetapi semua sudah terlambat. Sesampainya di dalam mobil, Jonim tidak tertolong lagi. Taesuk kembali untuk menantang Salso, sedangkan si tukang kayu Hyo berjuang sendiri melawan anak buah Salso. Singkat cerita, Salso dan Taesuk bermain seri, sehingga untuk menyelesaikan permainan adalah dengan jalan kekerasan. Taesuk seorang diri melawan Salso dan anak buahnya. Satu persatu anak buah Salso berhasil dikalahkan oleh Taesuk, dan sisalah Salso seorang diri. Terjadilah perkelahian yang hampir seimbang antara Salso dan Taesuk. Tapi, berkat latihannya di dalam penjara, Taesuk akhirnya berhasil membunuh Salso. Dan film pun berakhir. Oke, itu adalah review alur cerita The Divine Move. Terima kasih telah menonton film ini sampai akhir. Apabila kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih.